Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Ramanijar dengan NIM 642408344 dari kelas 643F07. Saya akan menganalisis strategi pemasaran bisnis studi kasus PT Vivo, Cuanjek, dan Alfamart versus Indomaret. Di sini ada studi kasus PT Vivo. Menurut Kotler dan Atmore dalam Saputra et al. 2023, kualitas produk sebagai berikut: karakteristik suatu produk atau layanan yang memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut pendapat ini, kualitas produk adalah karakteristik suatu produk atau jasa yang menunjang kemampuannya atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada strategi penentuan harga. Yang pertama ada terus melakukan inovasi pada produk. Strategi pemasaran pertama dari brand Vivo yang berhasil memenangkan hati konsumen di Indonesia adalah dengan terus melakukan inovasi pada produk. Sejak memasuki pasar Indonesia, Vivo selalu menghadirkan produk-produk smartphone terbaru dengan teknologi dan fitur-fitur canggih yang menarik perhatian konsumen. Vivo berfokus pada pengembangan teknologi dan fitur-fitur yang inovatif, seperti kamera selfie yang unggul dan teknologi pengisian daya cepat. Vivo juga terus memperbarui sistem operasi dan antarmuka pengguna pada produk-produknya sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan memuaskan. Yang kedua ada mempertahankan ciri khas produk. Strategi pemasaran kedua yang diterapkan oleh Vivo di Indonesia adalah mempertahankan ciri khas produknya yang meliputi desain yang elegan, kamera selfie yang berkualitas tinggi, dan fitur audio yang canggih. Vivo mengenali fakta bahwa pasar smartphone di Indonesia sangat kompetitif, sehingga mereka berusaha untuk membedakan diri dengan mempertahankan ciri khas produk yang telah dikenal oleh konsumen. Yang ketiga ada mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk. Strategi pemasaran Vivo lainnya di Indonesia yang sangat penting adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas produknya. Vivo telah membuktikan komitmennya terhadap kualitas produk dengan mengembangkan dan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang dapat bersaing dengan merek-merek smartphone lainnya. Yang keempat ada melakukan promosi di berbagai kanal media. Strategi pemasaran Vivo di Indonesia yang keempat adalah melakukan promosi di berbagai kanal media sosial. Vivo mengenali potensi besar dari penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mengenalkan produk dan meningkatkan brand awareness. Yang kelima ada kerjasama dengan publik figur ternama. Inilah strategi pemasaran Vivo untuk berkuasa di pasar smartphone di Indonesia. Strategi pemasaran Vivo di Indonesia yang kelima adalah kerjasama dengan publik figur ternama. Vivo telah menjalin kemitraan dengan berbagai artis dan selebritis Indonesia sebagai brand ambasadornya, seperti Agnes Mo, Afgan, dan Maudy Ayunda. Yang keenam ada mengurangi promosi yang tidak perlu. Strategi pemasaran Vivo di Indonesia yang keenam adalah mengurangi promosi yang tidak perlu. Vivo memahami bahwa tidak semua bentuk promosi atau iklan memiliki dampak positif pada citra mereka atau penjualan produk. Sebagai contoh, Vivo mengurangi promosi dengan menghadirkan selebritis atau artis terkenal sebagai brand ambasadornya. Vivo menyadari bahwa strategi ini tidak selalu efektif untuk menarik minat konsumen, terutama jika selebritis yang dipilih tidak sesuai dengan target pasar atau tidak memiliki kredibilitas yang baik di mata konsumen. Ketujuh ada menetapkan harga yang bersaing. Strategi pemasaran Vivo yang ketujuh untuk meraih sukses di pasar smartphone Indonesia adalah dengan menetapkan harga yang bersaing.
Dalam strategi ini, Vivo memastikan bahwa produk-produknya ditawarkan dengan harga yang terjangkau bagi konsumen di Indonesia. Vivo memahami bahwa harga yang terlalu tinggi dapat menjadi kendala bagi konsumen di Indonesia untuk membeli produk smartphone. Oleh karena itu, Vivo Smartphone harga yang bersaing dan memastikan bahwa produk-produknya ditawarkan dengan nilai yang sepadan dengan kualitas yang ditawarkan. Yang kedelapan, ada penentuan target pasar yang tepat. Penentuan target pasar yang tepat merupakan salah satu strategi pemasaran yang diterapkan oleh Vivo di Indonesia. Vivo memahami bahwa pasar smartphone di Indonesia sangat beragam dengan berbagai segmentasi dan preferensi konsumen yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Vivo memfokuskan supaya untuk menentukan target pasar yang tepat dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar tersebut. Yang kesembilan, ada mengadakan kampanye yang menarik. Salah satu strategi pemasaran Vivo di Indonesia yang kesembilan adalah dengan mengadakan kampanye yang menarik. Vivo seringkali mengadakan berbagai kampanye pemasaran yang menarik perhatian konsumen di Indonesia, seperti kontes foto, promo pembelian, dan giveaway. Kampanye-kampanye ini seringkali berfokus pada interaksi langsung dengan konsumen dan menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi mereka. Dengan kampanye-kampanye yang menarik dan inovatif, Vivo berhasil membangun hubungan yang kuat dengan konsumen di Indonesia dan meningkatkan kesadaran mereka di pasar Gen Z Indonesia. Kampanye-kampanye ini juga membantu Vivo untuk terus berkembang dan menguatkan posisinya di pasar smartphone yang semakin kompetitif di Indonesia. Yang ke-10 ada memperluas jaringan distribusi. Strategi pemasaran terakhir yang diambil oleh Vivo di Indonesia adalah dengan memperluas jaringan distribusinya. Langkah ini diambil untuk mempengaruhi konsumen dalam mendapatkan produk-produk Vivo di berbagai daerah di Indonesia dan meningkatkan aksesibilitas produk Vivo bagi konsumen di seluruh Indonesia. Untuk memperluas jaringan distribusinya, Vivo telah membuka toko-toko resmi di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Vivo juga mengadakan kemitraan dengan berbagai toko retail terkemuka seperti Matahari Department Store, Erafon, dan Bibli untuk menjual produk-produk Vivo di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada dua teori penentuan harga. Yang pertama ada penetapan harga dan psikologi konsumen dalam mempertimbangkan di observasi. Konsumen sering membandingkan dengan harga rujukan. Yang kedua ada memilih metode penetapan harga. Meliputi aktivitas penetapan harga markup, penetapan harga sasaran pembelian, penetapan harga peresmi nilai, penetapan harga umum, dan penetapan harga nilai lelang. Selanjutnya ada strategi memenangkan pasar kompetitif. Yang A, bagaimana perang produk smartphone terjadi dengan kompetitor utama. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa smartphone merek Vivo memiliki jumlah yang paling banyak untuk penjualannya apabila dibandingkan dengan merek yang lain. Penjualan merek Vivo sendiri hampir 2 kali lipat dari merek Tiongkok lain seperti Realme. Di sisi lain, merek Samsung terus melakukan inovasi produk secara cepat untuk meraih pangsa pasar smartphone yang diandalkan. Banyaknya merek-merek smartphone yang membuat konsumen dengan mudah memilih smartphone mana yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Adanya tingkat kebutuhan konsumen yang berbeda-beda menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Hal ini yang menyebabkan ancaman sendiri bagi merek Vivo dan juga dapat menghilangkan peluang konsumen untuk melakukan pembelian smartphone merek Vivo karena banyaknya merek-merek smartphone yang bersaing. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seperti perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian
seperti citra merek. Sebelum melakukan pembelian, konsumen melakukan evaluasi terlebih dahulu mengenai berbagai merek yang menjadi pilihan. Dalam hal ini, konsumen akan menentukan pilihan pada satu merek yang mempunyai citra yang baik di antara berbagai merek. Berikut saya lampirkan perbandingan antara produk merek Vivo dengan pesaing merek lain. Merek Vivo ini sudah sangat dikenal luas oleh para pengguna smartphone. Pada tahun 2020, menurut IDC International Data Corporation, Vivo berada di puncak tertinggi smartphone yang ada di Indonesia hingga kuartal keempat dengan penjualan terbanyak pada segmen kelas low-end dengan line-up Y series. Yang B ada berikan strategi yang dapat dilakukan Vivo untuk memenangkan persaingan. Dunia usaha pada zaman yang serba digital ini ditandai dengan semakin ketat persaingan dalam kegiatan memasarkan produk. Banyak perusahaan yang muncul yang menawarkan produk baru di pasar dengan kualitas produk yang beragam. Harga dapat dijangkau dan didukung oleh promosi yang sangat baik. Hal ini membuat perusahaan dituntut untuk mampu memberikan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Setelah itu, sangat diperlukan ide yang kreatif dan perusahaan agar menghasilkan produk yang lebih baik dari sebelumnya, lebih mampu bersaing dengan perusahaan sejenis, serta memenangkan persaingan pasar. Dari Putri et al. 2022. Selanjutnya ada studi kasus Tuanjek. Dalam penelitian Mahasani dan Wahyuningsi tahun 2021, kualitas pelayanan dan harga mempengaruhi konsumen dalam memilih transportasi online. Dalam studi kasusnya adalah Grab Bike di Yogyakarta, perusahaan transportasi Grab, salah satu perusahaan jasa yang tentunya memilih kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan transportasi online lainnya seperti Gojek, Uber, Maxim, dan Antar Aja yang sekarang sudah mulai banyak diminati masyarakat. Untuk analisis SWOT Cuanjek, yang A buat analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan suatu perusahaan, khususnya pada bidang pemasaran, baik itu pemasaran barang atau jasa. Analisis SWOT adalah analisis terhadap kekuatan strength, kelemahan weaknesses, peluang atau kesempatan opportunities, dan ancaman threats yang dimiliki dan dihadapi oleh perusahaan. Yang B, perbandingan SWOT Cuanjek. Yang pertama ada strength, yang kedua ada weaknesses, yang ketiga ada opportunities, yang keempat ada threats. Analisis pasar Cuanjek, pasar retailing Indonesia oligopoli yang matang dan didominasi oleh dua pemain utama, Gojek dan Grab. Gojek dan Grab telah membangun ekosistem yang kuat, basis pengguna yang loyal, dan jaringan pengemudi yang luas. Selanjutnya ada segmentasi targeting dan positioning atau STP. Yang ada tentukan segmentasi pasar Cuanjek. Segmentasi pasar untuk Cuanjek sebagai layanan ojek daring atau fiktif dapat diuraikan berdasarkan 4 kategori utama dengan mengacu pada tren industri transportasi daring di Indonesia. Yang pertama ada segmentasi geografis. Fokus pasar Cuanjek secara geografis adalah pada wilayah perkotaan dan metropolitan di Indonesia yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi dan kemacetan lalu lintas yang signifikan. Yang pertama ada target area, yang kedua ada karakteristik wilayah. Untuk yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi ini menargetkan karakteristik populasi yang dapat diobservasi. Yang pertama usia, yang kedua pekerjaan atau profesi, yang ketiga pendapatan, yang keempat ada jenis kelamin. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini berkaitan dengan faktor psikologis, gaya hidup, dan nilai-nilai pengguna. Yang pertama ada gaya hidup, yang kedua ada nilai dan keyakinan, yang ketiga ada kepribadian. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Fokus segmentasi ini adalah pada pola penggunaan dan loyalitas konsumen terhadap layanan. Yang pertama ada frekuensi penggunaan.
Yang kedua ada status pengguna. Yang ketiga manfaat yang dicari. Yang keempat kesempatan pembelian. Selanjutnya ada strategi modal bisnis lanjut. Yang A berdasarkan target pasar yang Anda tentukan berdasarkan target pasar. Saya memilih model bisnis Gojek. Model ini unggul karena pendekatannya yang lebih terfokus pada ekosistem multi layanannya lokal yang terintegrasi atau super app untuk melayani target pasar perkotaan Indonesia secara komprehensif. Yang B ada berdasarkan hasil penentuan SWOT. Kesimpulan strategi untuk memenangkan persaingan berdasarkan analisis SWOT serta penentuan segmentasi, penargetan, dan penempatan posisi atau STP dapat dirumuskan melalui penerapan keunggulan kompetitif berbasis teori strategi Porter dan didukung oleh kerangka kerja internal atau eksternal. Selanjutnya ada data pengguna aplikasi transportasi online tahun 2022 sampai 2023 di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa platform Maxim mengalami lonjakan terbanyak dibandingkan perusahaan lainnya, yaitu sebesar 119.000 pengguna dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, yang juga mengalami kenaikan InDrive, yaitu sebanyak 24.000, dan taksi driver sebanyak 22.000. Berdasarkan hal tersebut, data dapat disimpulkan bahwa memang terjadi lonjakan pengguna pada aplikasi Maxim. Selanjutnya ada studi kasus Alfamart versus Indomaret. Tingkat pengakuan merek, kualitas merek, sosial merek, dan aset merek lainnya dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekuitas merek. Menurut Aker, merek nilai simbol adalah aset atau liabilitas dari ekuitas merek yang dapat berupa peningkatan atau penurunan nilai produk atau layanan yang akan diberikan perusahaan kepada pelanggan. Dari Sustainable 2020. Mengapa Alfamart dan Indomaret sering berada sangat dekat? Alfamart dan Indomaret sering kali berada berdekatan sebagai bagian dari strategi bisnis yang disengaja, bukan kebetulan. Fenomena ini yang dikenal dalam ekonomi sebagai model outselling terjadi karena kedua perusahaan berusaha memaksimalkan pangsa pasar dengan saling mengungguli lokasi strategi. Berikut adalah beberapa alasan terutamanya. Yang pertama ada mengincar lokasi potensial. Kedua jaringan minimarket ini menggunakan kriteria yang sama untuk menentukan lokasi seperti kepadatan penduduk, aksesibilitas jalan, dan potensi daya beli di suatu area. Yang kedua ada menciptakan pusat minimarket atau clustering. Keberadaan dua minimarket yang berdekatan justru menciptakan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Konsumen tahu bahwa di area tersebut mereka memilih pilihan produk yang lebih beragam dan bisa membandingkan harga atau promosi saat itu juga sehingga mereka cenderung datang ke lokasi tersebut. Yang ketiga ada efisiensi rantai pasokan dan distribusi. Dengan lokasi yang berdekatan, kedua perusahaan dapat mengoptimalkan biaya distribusi dan operasional. Yang keempat ada persaingan sehat dan inovasi. Persaingan ketat di lokasi yang sama mendorong kedua perusahaan untuk terus meningkatkan layanan, menawarkan promosi menarik, dan memastikan ketersediaan produk untuk mempertahankan pelanggan setia mereka. Yang kelima ada segmentasi pasar yang berbeda atau strategi multi-brand. Meskipun tampak sama, kedua minimarket ini memiliki sedikit perbedaan dalam strategi, konsep bisnis, dan keuangan kompetitif. Selanjutnya ada kesimpulan observasi. Alfamart dan Indomaret memiliki lokasi berdekatan atau head-to-head karena strategi hoteling teori untuk menguasai pasar seluas mungkin. Menghemat biaya riset lokasi, jika satu sudah sukses, pasarnya pasti bagus. Menciptakan persaingan sehat yang menguntungkan konsumen, harga, promo, kenyamanan, serta menargetkan konsumen yang cenderung memilih minimarket terdekat, sehingga mereka berlomba-lomba hadir di area strategis dengan keunggulan masing-masing. Selanjutnya ada data Alfamart versus Indomaret. Dilihat dari tabel output, uji sampel independen
Kesadaran merek menunjukkan bahwa SIG 2 Thailand adalah 0,040 dengan kata lain lebih kecil dari 0,05. Jadi berdasarkan pengambilan keputusan yang ditentukan berdasarkan uji sampel independen, di mana terdapat kesimpulan bahwa H01 ditolak dan H11 diterima, yang berarti bahwa ada perbedaan signifikan dalam kesadaran merek antara Indomaret dan Alfamart di benak konsumen. Dan dilihat dari label output, uji sampel independen. Asosiasi merek menunjukkan bahwa SIG 2 Thailand adalah 0,173 dengan kata lain lebih besar dari 0,05. Jadi, berdasarkan pengambilan keputusan yang telah ditentukan berdasarkan uji sampel independen, di mana terdapat kesimpulan bahwa H02 diterima dan H12 ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan dalam asosiasi merek Indomaret dengan Alfamart di benak konsumen. Untuk daftar pustaka PT Vivo, yang pertama ada Abdul Khohar Septiadi M. Salamah M. dan Nuzjatilah S. tahun 2022. Keputusan pembelian dan minat dari konsumen pada smartphone, harga dan promosi, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial 31301 sampai 313. https://doi.org. Yang kedua ada Afrilia W. Fauji W. Rambe D. Anggraini T. Ambarwati NR dan Fevrian H. tahun 2022. Pengaruh strategi pemasaran dan kualitas layanan terhadap keputusan nasabah pada Bank Syariah, Jurnal Portofolio, Jurnal Manajemen dan Bisnis. Selanjutnya ada daftar pustaka Cuanjek. Selanjutnya ada Alfamart versus Indomaret. Kakak, pertama-tama saya perkenalkan, saya Fania Ramanijar dari Universitas BSI. Saya akan menanyakan, menurut kakak keunggulan utama Alfamart dibanding pesaing lainnya apa? Keunggulannya, kalau di sini sih banyak pelanggan bilang Alfamart sama Indomaret lebih sering kasih promo atau poin membernya lumayan berguna. Terus kayak toko kita juga gampang dicari. Oke. Ada gak sih kendala atau kelemahan yang paling sering dihadapi toko ini? Kendala utamanya kayak stok kosong, terus barang promonya cepet habis, apalagi kalau lagi rame banget. Weekend kayak kadang hari Minggu, kadang juga kekurangan staff di jam-jam sibuk. Oke. Strategi apa yang biasanya dilakukan Alfamart untuk menarik konsumen? Menarik konsumen, kita sering update promo tiap awal bulan sampai pertengahan bulan. Pasang spanduk, aktif penawaran di kasir. Pelanggan kita juga usahakan cepat dan ramah supaya orang nyaman belanja. Terus, mengapa menurut kakak Alfamart dan Indomaret bisa berada sangat berdekatan? Memang strategi perusahaan, Mbak, kalau daerahnya ramai, dua klip pasti rebutan pasar, jadi wajar kalau lokasi saling dekat bisa sebelahan. Oke. Kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Fania Ramanijar dari Universitas BSI. Saya akan menanyakan tentang sebelumnya nama saya siapa? Nama saya Sabah. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama ada seberapa sering kakak berbelanja di Alfamart? Saya paling sering belanja di Alfamart itu sekitar 1 minggu 3 kali, kalau nggak 4 kali. Ada produk apa yang sering kakak beli? Saya sering beli makanan-makanan yang ringan seperti gaji mulai. Kasih kakak. Sebelumnya perkenalkan, saya Fania dari Universitas Sarana Indonesia. Saya mau bertanya, menurut kakak keunggulan utama Alfamart dibanding pesaing lainnya? Kalau di sini banyak pelanggan bilang Alfamart atau Indomaret lebih sering kasih promo dan poin. Sebenarnya membernya sih yang berguna karena di situ banyak promo. Ada yang kedua, ada nggak sih kendala atau kelemahan yang paling sering dihadapi toko ini? Kendala utamanya biasanya stok barang promo sering habis dia. Selanjutnya ada strategi apa yang biasanya dilakukan Indomaret untuk menarik konsumen?
Kita sering update promo, pasang spanduk, terus sama aktif pelayan. Terus mengapa menurut kakak Alfamart dan Indomaret bisa berada sangat berdekat? Mungkin karena strategi perusahaan, bisa jadi, atau karena daerahnya ramah. Siapa? Iya. Kalau kakak saya pengajar dari Universitas BSI Keramat. Karena saya akan menanyakan tentang produk Indo. Sebelumnya karena katanya siapa? Kak, yang pertama ada seberapa sering kakak berbelanja di Indomaret? 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Yang kedua ada produk apa yang paling sering kakak beli? Makanan minyak sama minuman sih paling. Terima kasih kakak. Untuk kesimpulan, yang pertama ada PT Vivo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian valid dan reliable serta memenuhi asumsi klasik seperti distribusi normal, tidak adanya multikolineritas, dan tidak adanya heterokedastisitas. Yang kedua ada cuanjek. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS V26, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan harga dapat dipengaruhi keputusan pembelian seorang, terutama dalam memilih Grab sebagai transportasi online. Yang ketiga ada Alfamart versus Indomaret. Studi ini meneliti analisis perbandingan ekuitas merek Indomaret dengan Alfamart. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 85 responden untuk Alfamart dan 85 responden untuk Indomaret, terhadap perbedaan signifikan dalam ekuitas merek Indomaret dan Alfamart berdasarkan indikator ekuitas merek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.